Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan nomor induk mahasiswa 20086150. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi yang telah diberikan pada mata kuliah Filsafat Olahraga, yaitu mengenai tentang perkembangan olahraga zaman kemerdekaan. Perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan ini bisa dibagi menjadi 3 zaman, yaitu masa revolusi, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Pada masa revolusi ini dimulai pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan terbentuknya Kabinet Pendidikan dan Pengajaran pada masa itu, dan dibentuklah sebuah lembaga yang khusus mengurusi dan merencanakan segala sesuatu di bidang keolahragaan yang diberi nama dengan Inspeksi Pendidikan Jasmani. Lalu organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi-organisasi pemuda pada saat itu, baik itu bentukan Indonesia dan bentukan Jepang pada masa sebelumnya, juga berkontribusi. Mereka meleburkan diri dan membentuk sebuah organisasi yang diberi nama PORI, yaitu Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Awalnya tujuan dari organisasi-organisasi olahraga pada masa itu adalah untuk memulihkan dan membangun kembali mental serta fisik, sehingga nantinya dapat membantu dalam pertempuran atau pertahanan di bidang militer. Masa revolusi ini berakhir yaitu setelah terjadinya agresi militer Belanda pada tahun 1947 sampai 1948. Lalu yang kedua itu adalah zaman perkembangan olahraga di masa Orde Lama. Perkembangan olahraga pada masa ini itu ditandai dengan berakhirnya agresi militer Belanda, yaitu sekitar tahun 1948. Sehingga setelah membaiknya kondisi negara pada saat itu, PORI mengadakan konferensi di Solo dan ditetapkanlah penyelenggaraan PON, Pekan Olahraga Nasional pertama, sehingga dengan adanya PON ini merupakan pertanda awal dari berlangsungnya atau terjadinya perkembangan olahraga yang cukup signifikan di Indonesia. Perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan terus diupayakan dan terus ditingkatkan dengan upaya pemerintah seperti membentuk kursus-kursus atau lembaga pendidikan bagi pendidik terutama, sehingga mampu meningkatkan kualitas para peserta didik pada saat itu, terutama di sekolah-sekolah. Dan untuk dunia internasional, setelah melakukan proses yang cukup panjang dan melalui proses yang cukup sulit, akhirnya Indonesia mampu mengikuti Olimpiade yang dilaksanakan di Melbourne dan Roma. Pada masa ini, olahraga tidak hanya digunakan sebagai sebuah pengembang fisik atau memperbaiki mental masyarakat setelah pasca perperangan, namun juga digunakan sebagai jalan politik mencari relasi dan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia juga mampu bersaing di kelas internasional. Lalu yang ketiga adalah masa Orde Baru. Pada masa ini sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keolahragaan itu semakin baik. Namun jika dibandingkan dengan sistem olahraga internasional, masih nampak sekali kekurangan sistem olahraga di Indonesia. Sehingga pada masa ini dibentuklah sebuah organisasi baru yang diberi nama KONI sebagai pengganti Dewan Lembaga di masa sebelumnya. KONI ini bertanggung jawab kepada pemerintah, dan KONI juga bertanggung jawab atas organisasi-organisasi kecabangan di bawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.